Nabi juga pernah berkata bahwa lisanul hal afdalu min lisanil maqal, bahwa perbuatan itu lebih utama daripada banyak pembicaraan. Jadi harus banyak contoh daripada banyak bicara, begitu kira-kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya mengganggu pagi ini, kita coba sedikit aspek ke belakang ya. Tahun 2024 ini memang Kuningan sangat fenomenal dengan adanya beberapa kejadian yang menimpa dunia pendidikan. Oke. Nah, begitu maraknya tindak asusila yang ada di Kabupaten Kuningan, menurut pandangan Pak Kiai sendiri seperti apa sih melihat? Memang kami dari seksi PD Pontren sebetulnya sudah dari awal juga melakukan pembinaan yang kerjasama dengan organisasi mitra atau ormit yang di bawah kami, yaitu ada EPP, Forum Pondok Pesantren, dalam rangka peningkatan kualitas di anak didik, terutama di pondok pesantren begitu. Sejak ada itu, otomatis Kementerian Agama dalam hal ini di seksi PD Pontren melakukan pembinaan juga sebetulnya sering dilakukan oleh pihak kami, terutama juga di pondok-pondok pesantren yang memang di dalamnya sudah masuk di data emis ataupun yang sudah punya izin operasional gitu. Data di kami di akhir 2024 itu ada 238 pondok pesantren yang sudah mempunyai izin operasional. Sebetulnya kami sudah melakukan ya semacam pembinaan terhadap pondok pesantren gitu yang ada di Kabupaten Kuningan ini. Cuman masalahnya kan kejadian-kejadian yang fenomenal tersebut kan di luar jangkauan atau terkadang di luar pengawasan kami begitu ya. Hal itu terjadi dan memang ini semarak memang bukan hanya di Kabupaten Kuningan, di kabupaten kota lain pun mungkin ada, hanya ukurannya mungkin fenomenal atau tidak, kemudian dari segi kuantitas atau lainnya begitu kira-kira. Mungkin kepada orang tua harus lebih selektif ya untuk memilih pondok-pondok pesantren yang akan dititipi anaknya, sehingga harapan orang tua untuk menciptakan anak yang berakhlak begitu ya, bukan hanya berilmu gitu, tapi berakhlak dan beradab gitu, atau mempunyai etika atau adab gitu. Makanya saya suka mengatakan kenapa di huruf abjad itu huruf A itu lebih awal daripada huruf B, karena memang adab itu lebih tinggi daripada berilmu. Karena banyak ya secara oknum begitu orang-orang yang berilmu tapi adab kurang begitu diperhatikan gitu. Terkait dengan itu ada kejadian, ada dari Kementerian Agama dalam hal ini dari pihak PD Pontren kepada lembaga atau pendidik pondok pesantren itu sebetulnya hanya berkewenangan satu ketika mereka mengajukan izin operasional melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Jadi kami hanya bertugas untuk memberikan rekomendasi, kemudian surat izin operasional itu turun dari pusat. Dan ketika ada hal-hal yang memang di luar jangkauan akal seperti kasuistik seperti itu, Kementerian Agama itu sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menutup, paling hanya sebatas mencabut izin operasional yang telah diberikan. Untuk kewenangan punishment, apakah pesantren itu ditutup sementara ataukah dialih pemegangnya, itu kewenangan APH begitu, aparat penegak hukum begitu ya. Angka pencegahan nih Pak, disiapkan oleh atau program-program apa yang akan mendorong terhadap ya paling tinggi tidak mungkin meningkatkan atau optimalisasi pembinaan kepada pimpinan-pimpinan atau pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang memang dipandang harus lebih ditingkatkan, dalam arti berkala begitu, apakah kita akan seperti percaturulan atau gimana begitu pembinaan tersebut. Iya. Jadi yang pertama kita dilakukan pembinaan, setelah pembinaan juga kami harus melakukan pengawasan, tapi dalam hal ini ya barangkali tidak cukup dengan dari seksi
PD Pontren dalam hal ini mungkin nanti juga EPP harus betul-betul turun tangan dalam pembinaan dan pengawasan tersebut. Lihat dari tujuan pendidikan tujuan pendidikan nasional kan begitu, bahwa itu akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berakhlak mulia begitu. Jadi inti sasaran itu bagaimana para pendidik itu bisa menciptakan anak didiknya itu berakhlak mulia, sudah barang tentu. Jadi harus ada contoh dari kita dulu. Program sementara yang kami rencanakan yaitu tadi bagaimana caranya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren tersebut, ya dalam artian bahwa anak-anak yang di pondok pesantren itu kan ada yang juga merangkap dengan sekolah, ada yang tidak. Nah ini bagi yang tidak merangkap dengan sekolah itu paling baik sekolah kepada umum atau ke madrasah ya, paling tidak di pondok pesantren itu diharapkan ya ada materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sikapnya mendukung untuk wawasan kebangsaan dan lain sebagainya begitu. Jadi pesantren itu jangan sampai tertutup banget gitu ya, jangan tertutup banget, tapi harus menerima dari berbagai aspek dalam rangka moderasi beragama atau peningkatan wawasan pengetahuan. Saya sebagai Kasih PD Pontren di Kabupaten Kuningan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang khususnya ada di Kabupaten Kuningan, kita sebaiknya untuk menitipkan anak lebih selektif kepada pondok-pondok pesantren yang kita dipercayai untuk menitipkan anak. Dan juga kami berpesan kepada seluruh pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, mari kita bersama-sama untuk ciptakan anak didik kita, santri-santri kita betul-betul santri yang berkualitas dan yang berakhlak mulia. Baik, itu tadi ketika belajar sedikit tentang dunia pendidikan Pontren dan tidak umum, tentunya akhlak dan berilmu itu sangat-sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan kemajuan bangsa maupun kabupaten. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Asep, sama-sama ya. Menjadi sebuah tontonan dan tuntunan ya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.